Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran. Akan kita mulai dari ayat yang ke-275. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Alladzina artinya orang-orang, banyak orang. Ya'kuluna yang memakan. Riba harta riba. Jadi ya'kuluna itu walaupun tidak disebutkan ya'kuluna, yang mengambil harta riba. Apa yang dimaksud dengan harta riba itu? Yaitu pembayaran lebih daripada hutang. Pembayaran yang berlebih dari hutang itu namanya riba. Kalau berhutang 100 dibayar 113. Yang 13 itu yang dimaksud dengan riba. Jadi orang-orang yang suka mengambil riba itu memberi pinjaman kepada orang, dia meminta, kalau kamu nanti meminjam selama 1 bulan, tolong bayar. Dilebihkan pembayarannya 30.000. Pinjam 100 dilebihkan pembayarannya 30, jadi 130. Jadi orang yang memberi pinjaman itu meminta seperti itu. Inilah yang dimaksud dengan riba. Siapa yang suka mengambil riba itu, apa akibatnya? La yakumuna illa kama yakumul ladzina yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Mereka tidak bisa berdiri nanti. Kapan? Ketika bangkit dari kubur, setelah berbunyi trompet yang ketiga, seluruh manusia bangun dari kubur, dan berdiri seperti berdiri biasa, bisa berjalan. Tapi orang yang suka memakan riba atau mengambil harta riba ini tidak bisa berdiri, kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan, minal mas. Seperti orang gila. Kalau orang yang kemasukan setan itu dia seperti orang gila. Perkataannya tidak mengarah, tidak jelas. Itu akibat nanti yang akan timbul orang-orang yang suka mengambil harta riba, walaupun tidak memakannya.
Di sini disebut memakan walaupun tidak makan, tapi dia suka mengambil harta riba. Bahkan itu sebagai usaha, sebagai proyek, dipinjamkan uang kepada orang dengan bunga. Nah, dalam sebulan ditetapkan bunganya sekian. Kalau tidak terbayar, ketika jatuh tempo ditambah lagi 30.000, jadi 160.000. Tidak terbayar juga tambah lagi 30.000. Nah, seperti itulah yang dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah, menguras. Akhirnya yang utang 100.000 bisa menjadi 200.000. Zalika, yang demikian itu, praktek yang seperti itu, bi'annahum, sesungguhnya mereka, qalu, berkata. Nah, mereka itu siapa? Sesungguhnya orang-orang Yahudi di zaman jahiliyah itu berkata, innamal bai'u mislur riba. Jual beli itu sama dengan riba. Dia menganggap jual beli itu sama dengan riba. Kalau kita membeli barang 100.000, kita jual 120.000 atau 230.000 atau 130.000 misalnya. Jadi kelebihan itu kan sama dengan riba katanya. Nah, jadi dia orang itu tidak mengerti kalau ini meminjamkan uang kepada orang lain, akadnya akad meminjam. Kalau pinjam meminjam, utang piutang itu adalah tolong menolong. Tidak boleh dibebani orang lain. Kalau jual beli, membeli barang. Membeli barang itu kita tidak tahu berapa modalnya. Kita lihat barangnya saja, misalnya baju. Kita suka baju itu, modelnya itu, dasarnya. Lalu harganya ditetapkan sebanyak itu. Nah, kalau cocok antara din, suka sama suka, terjadilah jual beli namanya. Nah, kalau jual beli, jadi orang-orang Yahudi itu menyamakan jual beli dengan riba. Qalu innamal bai'u mislu riba. Jual beli itu sama juga dengan riba katanya. Nah, padahal Allah telah menegaskan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Akadnya berbeda. Akad jual beli dengan akad utang piutang berbeda. Nah, jadi yang dihalalkan Allah itu jual beli. Lakukanlah kalau ingin dapat uang, ingin dapat duit, nah, silakan menjual. Namanya menjual itu barang apa saja yang bisa dijual pasti dapat duit. Kalau tidak ada barang kita yang akan dijual, tolong jualkan barang orang lain. Nah itu. Jadi beda dengan riba. Ada antara din di dalam jual beli itu. Jadi kata Allah, faman ja'au mau'izatun, siapa yang sudah datang kepadanya mau'izah, pelajaran, sudah tahu, dia sudah dibacanya oleh ayat Al-Quran ini namanya mau'izatun min rabbih, pelajaran dari Tuhannya bahwa riba itu haram dan berjual beli itu halal. Siapa yang sudah tahu, sudah mendapat pelajaran dari Tuhan, fantaha, lalu dia berhenti. Dia tidak mau lagi melaksanakan mengambil harta riba. Falahu ma salafa, maka baginya adalah apa yang telah berlalu.
Jadi yang sudah berlalu itulah miliknya, yang akan datang jangan diulang lagi. Yang sudah berlalu itu bolehlah, nanti wa amruhu ilallah, urusannya terserah kepada Allah. Kalau dia benar-benar tidak tahu akan dimaafkan kalau dia minta ampun dan istighfar kepada Allah. Nah, jadi itu maksudnya, jangan diulang lagi. Kalau dia sudah sadar, bertobat dia kepada Allah, dan yang sudah berlalu itulah miliknya. Kalau masih ada utang yang belum dipungut, jangan diambil lagi ribanya. Kelebihan pembayaran utang itu jangan diambil lagi. Ambillah utang pokoknya saja. Waman ada, siapa yang kembali, nah yang kembali itu maksudnya diulang kembali mengambil harta riba, praktek rentenir, pinjamkan uang kepada orang dengan bayaran lebih daripada hutang, diulangnya kembali. Kalau diulang kembali, tadi sudah dapat pelajaran dari Allah, diulangnya kembali, sudah berhenti, diulang lagi. Faulaika ashabun nar. Maka mereka yang mengulang itu sudah dipastikan kata Allah akan menjadi penghuni neraka. Ashabun nar. Jadi memakan harta riba atau mengambil harta riba itu akan mengantarkan orang kepada neraka. Jadi kalau ada uang, janganlah dipinjamkan kepada orang dengan mengambil bunga. Kalau ingin menyimpan duit, sebaiknya diberikan kepada emas. Tak ada di situ riba. Cuma ada peningkatan harga. Emas itu setiap tahun selalu naik harganya. Kalau 1 tahun kita menyimpan emas, harganya sudah naik. Itu bukan riba. Tapi kalau nanti emas yang disimpan itu sampai senisab, sampai setahun, wajib dikeluarkan zakat. Jadi hum fiha khalidun. Itu artinya mereka di dalam neraka itu kekal selama-lamanya. Kenapa dia kekal? Kalau dia tidak bertaubat. Misalnya ada orang yang sudah terlibat selama ini usahanya mengambil riba saja, rentenir, meminjamkan uang kepada orang dengan berbunga, itu riba. Kemudian dia bertaubat, kalau dia tulus ikhlas akan diampuni taubatnya oleh Allah dan tidak akan masuk ke dalam neraka. Tapi kalau dia tidak bertobat, dia akan menjadi penghuni neraka. Mereka itu akan kekal selama-lamanya kalau tidak punya iman. Tetapi kalau dia masih ada sedikit imannya, sebesar biji bayam, setelah dibakar, tetap dia akan keluar dari neraka. Ayat berikutnya, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Yamhaqu, Allah akan menghapuskan riba, wa yurbi as-sadaqah, dan akan mengembangkan sedekah. Apa maknanya? Dihapuskan
Riba itu maksudnya tidak ada dapat untung dia dari riba. Orang yang mengambil riba itu tidak dapat untung, hapus, tidak dapat pahala. Tapi yurbi sedekah, Allah akan mengembangkan sedekah. Kalau orang yang suka bersedekah, itu akan dibalas oleh Allah satu sedekah 10 kali lipat. Semakin banyak dia bersedekah akan semakin banyak 10 kali lipat. Nah, itu namanya yurbi, dikembangkan oleh Allah. Ditumbuh suburkan sedekah itu. Bedanya dengan riba. Riba itu hapus, tidak ada manfaatnya. Walaupun banyak dapat duit, diwakafkannya duit itu, duit riba. Karena cara mendapatkannya tidak halal, artinya tidak ada mendapat pahala. Beda dengan sedekah. Jadi lebih baik kita bersedekah daripada mengambil riba. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Dan Allah tidak menyukai semua orang-orang ingkar, kufar, asim bagi berdosa. Jadi Allah tidak menyukai semua orang yang ingkar kepada Allah, yang durhaka kepada Allah karena melanggar aturan Allah. Lagi banyak dosa, itu tidak disukai oleh Allah. Tapi yang disukai Allah yang sebaliknya, yang mau menjalankan aturan-aturan Allah. Tak tambah. Sampai situ dulu. Jadi pengajian kita malam ini membahas ayat yang berkaitan dengan riba. Riba itu ada 2 macam. Yang pertama namanya riba nasi'ah. Itulah riba nasi'ah yang tadi itu. Membayar lebih daripada jumlah hutang yang ditetapkan. Itulah yang dikatakan riba nasi'ah. Semakin bertambah harinya tidak bisa juga membayar, diminta lagi oleh orang yang memberi hutang. Sebanyak itu dendanya, pakai denda. Coba bapak-bapak lihat ibu-ibu praktek bank yang punya bunga itu kalau sudah sampai jatuh tempo itu kita dihubunginya melalui telepon. Kalau sudah lewat dari jatuh tempo itu dikenakan denda. Jadi pokoknya yang praktek ekonomi berbunga itu adalah praktek ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis itu ekonomi Yahudi, menguntungkan kepada orang-orang yang berduit, orang-orang yang punya saham banyak, itulah yang dapat untung. Sedangkan masyarakat kecil tertindas. Betapa banyaknya rumah yang sudah disita karena tidak bisa membayar kredit. Berapa banyaknya ruko dan toko, pokoknya rumah jaminannya itu disita. Nah, inilah akibatnya. Jadi orang miskin itu semakin melarat. Makanya Allah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu supaya kita pahami kalau kita masih punya sisa-sisa umur, kita hindarilah, jangan sampai kita terjebak lagi praktek riba itu. Nah, demikianlah bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita ulangi sekali lagi.
alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang suka mengambil riba tidak akan bisa berdiri dari kuburnya nanti kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan, seperti orang gila. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka bi'annahum qalu innamal bai'a mislu riba. Karena mereka itu berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Sedangkan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha. Siapa yang sudah mendapat pelajaran peringatan daripada Tuhannya, kemudian dia berhenti, falahu masalah, maka yang boleh diambilnya adalah apa yang telah berlalu. Wa amruhu ila Allah, dan urusannya terserah kepada Allah. Wa man ada faulaika ashabun nar. Orang yang kembali melakukan perbuatan riba itu, faulaika ashabun nar, mereka adalah akan menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal selama-lamanya kalau tidak mau bertobat. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah nanti akan menghapuskan hasil riba dan akan mengembangkan hasil sedekah. Dan Allah wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Dan Allah tidak menyukai semua orang-orang yang engkar lagi berdosa. Bahkan